Engkau dan anak-Mu tinggal dalam hati kami, maka di sanalah Immanuel itu terjadi. Dan di sanalah juga damai ketenangan jiwa kami Engkau berikan kembali. Selama ribuan tahun kami terpisah dari hadirat-Mu Tuhan. Tapi pada saat cerita daripada anak-Mu yang tunggal mengatakan kalimat-kalimat dan satu seruan yang membuat kami bisa didamai sejahterakan bersama dengan Engkau. Kami memiliki pendamaian karena kami tahu Tuhan, ada satu korban yang menggantikan kami, ada satu kematian yang membawa damai itu. Dan hari ini Tuhan, kami menerima dan kami dengan mata iman kami melihat kejadian ini yang sudah berlalu dan terus membimbing kami dan memberikan harapan dan kekuatan dalam kasih serta iman yang menuju pada kesempurnaan. Tuhan, kami serahkan dalam hati kami penuh dengan damai sejahtera dan menguasai akan keluarga kami, dan khususnya sebagai suami istri, bapak atau ibu, dan sebagai anak. Tuhan, bimbing kami supaya kami mendapatkan hati Tuhan, supaya kami memiliki keluarga yang berdasarkan damai dari Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami, Engkau tolonglah kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus sudah Engkau kirimkan dan tinggal dalam hati kami, sehingga bisa memberikan pada kami hati yang serasi dengan Engkau, hati yang harmonis dan hati yang taat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5 dan ke-10. Saudara, kita bersyukur untuk bulan Juli awal dan kemudian Agustus kita akan memasuki satu seri kira-kira 24 sampai 52 jam, yaitu mengenal the greatest and the most important message of Jesus Christ. Jadi berita yang paling agung, berita yang paling mendesak, dan berita yang sangat penting sekali yang sudah ditinggalkan oleh gereja-gereja Tuhan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Kita akan pelajari mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mungkin kita butuh bisa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Setelah kita buka Matius pasal 5 yang memberitakan kepada kita tentang mukadimah, atau boleh katakan mukadimah, undang-undang dasar surgawi gitu ya. Dan ini adalah kata-kata berbahagia. Ini mukadimahnya. Saya akan bacakan dari ayat yang 9 karena kita tidak semua baca. Ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan: berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang memiliki atau pemilik kerajaan surga. Jadi dikatakan di sini kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita berbahagia dalam kemiskinan di hadapan Tuhan itu, kita memiliki surga. Jadi orang bisa memiliki surganya, tapi statusnya itu bukan karena kemiskinan kita di hadapan Allah. Statusnya adalah, setelah ini diberikan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan setiap poin-poin yang ada dalam kata-kata berbahagia itu merupakan satu poin yang mirip dengan dasar-dasar negara yang ada di seluruh negara-negara dan kerajaan di dunia ini. Hari ini kita belajar tentang satu status yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, status ini oleh para teolog-teolog khususnya Puritanisme atau Bapak Puritan yang mendapatkan teologi adopsi yang dengan luar biasa itu. Sebelumnya teologi reform zaman api reformasi itu bernyala, belum tergarap sampai ke sana. Tapi setelah abad 17 dan khususnya oleh bapak-bapak gereja, yaitu tokoh-tokoh Puritan, William Perkins serta sampai Jonathan Edwards, setelah itu memberi
satu diri dan kemudian menyelidiki tentang status anak-anak Allah ini. Jadi kita sebut sebagai anak-anak Allah. Anak Allah itu cuma satu, tapi anak-anak Allah itu bermiliar-miliar. Jadi anak Allah itu cuma satu, yaitu ya anak Allah Yesus itu, nggak ada yang lain, dan tidak ada duanya dan tidak ada lagi yang lain. Satu-satunya anak tunggal Bapa, betul ya? Kan Alkitab mengatakan jelas, anak tunggal Bapa. Jadi tunggal itu satu dan tidak ada yang lain, namanya anak tunggal. Nah kita ini anak siapa? Kita anak Bapa juga, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita punya status anak-anak Allah, status saya dapat dari mana? Karena anak Allah itulah yang membuka dan mengangkat kita sebagai anak Bapa. Kalau manusia secara umum, Bapak nggak punya anak atau ada alasan yang lain, oh perempuan atau laki, saya kepingin punya anak, mengangkat anak. Siapa yang angkat? Bapaknya atau ibunya. Tapi kalau di Alkitab yang mengangkat anak itu adalah sang anak, bukan sang bapak. Ini perbedaannya. Jadi secara dunia saya ada kebutuhan bapaknya, tapi secara surgawi bapak nggak butuh. Nggak ada kebutuhan dalam diri Allah. Allah itu bukan Allah yang membutuhkan. Waduh, Tuhan butuh ya, gereja Tuhan butuh pengerja. Tuhan nggak butuh pengerja. Tuhan itu nggak pernah kekurangan, nggak pernah butuh. Kita yang butuh. Ya. Jadi di sini status kita itu diberitahukan bahwa kamu kalau membawa damai, arti damai adalah keserasian kita dengan seluruh sifat dan kehendak Allah. Itu arti damai. Jadi dikatakan semua baik. Sebenarnya itu dalam bahasa aslinya akar kata baik setelah semua ciptaan diciptakan oleh Tuhan itu artinya semua itu shalom. Sesuai dengan yang Dia kehendaki, diciptakan segala sesuatu persis seperti yang Dia inginkan, 100% terjadi. Nah itu artinya damai sejahtera. Jadi siapakah yang mewujudkan damai itu sehingga damai itu bisa dirasakan dan bisa dinikmati dan kita miliki, yaitu Sang Pendamai. Yesus bukan hanya mendamaikan orang, tapi Dialah damai itu. Yesus bukan sifat kasih Allah, tapi Yesuslah kasih Allah itu. Ini status itu bukan sifat. Damai sejahtera itu bukan sifat saya yang pendamai, bukan. Damai sejahtera itu adalah jati diri setiap orang Kristen. Status anak Allah itu pembawa damai. Jadi kalau saya dalam keluarga, apa yang menjadi satu tujuan saya dalam segala perkara, anak saya dan saya harus serasi dengan kehendak Allah. Itu namanya keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah? Yang namanya pemberontakan. Itu namanya melawan Tuhan. Lupa kalau saya diam aja boleh nggak? Sama saja. Kita tanya pada orang, mau nggak kerjakan ini? Ya orang itu diam. Artinya apa? Bisa ya, bisa tidak. Kan gitu. Betul ya? Oh kamu nggak mau? Siapa nggak mau? Saya diam kok. Kan belum kasih jawaban. Jadi kalau berdiam pasif di dalam kebenaran itu dosa. Di Alkitab itu pasif dalam kebenaran itu sama dengan engkau berdosa. Saya tahu orang lain bersalah, saya berdiam, dosa kamu. Karena kamu tidak menyatakan kehendak Allah kepada orang itu. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi di sini ada status. Jadi damai itu bukan tempelan saya, bukan sifat saya yang pendamai, bukan. Damai itu adalah jati diri orang Kristen. Karena saya memiliki Kristus, maka status saya sebagai anak-anak pendamai, anak-anak pembawa damai. Jadi saya adalah anak pendamai, anak pengampun. Karena damai sejahtera itu menghasilkan pengampunan, pembenaran dan semuanya. Jadi siapakah yang di dalam diri saya? Bukan lagi saya berdamai dengan serasi dengan dunia. Berubahlah, bukan seperti dunia ini, tetapi diperbarui dalam akal budi.
didamaikan. Seluruh kehendak Allah itu engkau harus mau ikut kehendak Allah. Itu namanya hidup penuh dengan damai sejahtera. Jadi selama ini saudara pikir damai sejahtera itu apa? Waduh, nggak ada pertengkaran, kita semua berdiam, keluarga itu suami istri nggak ada cekcok, itu namanya damai. Bukan, itu perang dingin, bukan damai. Damai itu apa? Saudara, nanti kita baca dalam pasal yang ke-10. Jadi status damai sudah kita miliki. Terus setelah kita memiliki status damai itu sebagai anak-anak Allah, sebagai pembawa damai atau pendamai itu, apa yang harus kita lakukan? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, nah saudara berani memberitahukan supaya bukan hanya saya, orang yang bersama dengan saya harus seturut dengan kehendak Allah. Maka di situ Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau lebih mengasihi, jika engkau lebih memperhatikan, jika engkau lebih memfokuskan, jika engkau lebih, artinya apa? Sisi yang negatifnya, jika saya lebih memikirkan duit saya, maka saya akan kurang memikirkan Allah. Betul? Betul. Jika saya lebih mencintai mama papa saya, berarti saya lebih, bukan lebih yang positif, lebih rendah mencintai Tuhan. Jadi di dunia ini sudah tidak ada pilihan lain. Tuhan tidak mau disandingkan dengan apapun. Tuhan tidak mau dibandingkan dengan apapun. Tuhan tidak mau yaitu ditempatkan sesama dengan alam semesta atau dengan istri, anak, suami, papa mama kita. Status Tuhan itu beda dengan status manusia. Jika manusia statusnya diangkat sama dengan Tuhan, itu namanya ilah lain. Saudara bisa ngerti? Jadi kalau status saya angkat, kemudian saya lebih mencintai kamu daripada saya mencintai Tuhan, berarti saya tanya sekarang, saudara, bukan hanya saudara menyamakan status manusia, papa mamamu atau anakmu sesuai atau sederajat dengan Tuhan, engkau mencintai lebih dari Tuhan, itu hukuman adalah terkutuk. Saudara bayangkan, kita menyembah ilah lain yang disandingkan dengan Allah, itu penyembahan berhala. Tapi kalau kita mengangkat ilah itu lebih tinggi kedudukan dari Allah dan kita lebih mencintai, itu namanya terkutuklah kita. Jadi kita perhatikan baik-baik di sini bahwa damai sejahtera itu adalah merupakan satu berkat waktu kita datang pada Tuhan, waktu di dalam ibadah, waktu kita keluar dari tempat ibadah. Pendeta katakan apa? Diberkatilah, kan gitu kan? Tapi banyak orang sebelum diberkati pulang semua. Betul? Banyak orang, aduh, saya mau pergi Pak, pulang dulu. Aduh Pak, saya mau ini banyak alasan pergi, dan waktu tidak ada berkat dan sejahtera diberikan, sudah dapat berkat nggak? Katanya. Saudara, damai sejahtera itu utuh, namanya damai sejahtera. Saudara, kalau diberikan dimensi damai sejahtera itu banyak sekali di Alkitab. Damai sejahtera itu selalu mempunyai satu kelengkapan. Alam semesta nggak lengkap kalau tidak diciptakan manusia. Karena seisi alam semesta itu adalah tujuan terakhirnya damai sejahtera Tuhan dinyatakan dalam diri Adam dan Hawa. Sebaliknya dalam ibadah, tujuan dari seluruh ibadah kita untuk Allah. Seperti Tuhan menciptakan manusia, demikian juga setelah selesai ibadah semua khotbah. Banyak orang dalam teologi Calvinis, terus Presbyterian dan juga yang lain mengatakan yang penting itu khotbah. Kalau saya katakan, Alkitab nggak pernah katakan itu penting. Sudah perhatikan baik-baik. Yang penting apa? Jemaat damai sejahtera dengan Allah. Betul? Dan kapan itu terjadi dan lengkap sempurna? Pada saat engkau selesai ibadah, diberkati oleh gembala atau pendeta atau penatua, dan waktu diberkati damai sejahtera Bapa. Aduh, setelah itu satu kesaksian lengkap, baru kita pulang dengan apa? Dengan diutus oleh
oleh damai sejahtera. Saya pulang dengan kuasa apa? Kuasa pemutusan surgawi. Jadi setiap hari itu banyak orang-orang gereja, ayo sini kamu bisa doain, diutus ya, didoain, berat begitu. Saudara perhatikan baik-baik, ibadah kita kadang-kadang ngawur. Ada satu gereja di Bandung, nggak pernah ngadain tangking dalam doa gitu ya. Ngadain doa. Waduh, doain cuma aja tenang doain. Diutus. Terus saya tanya, setelah diutus, ibadahnya gimana? Diutus lagi kan? Yang terakhir kan diutus. Damai sejahtera ulama. Damai sejahtera. Tadi ngutus apa? Tapi coba perhatikan baik. Saudara, jadi kadang-kadang manusia membutuhkan tanda petik tambahan dalam ibadah dan akhirnya menyingkirkan makna ibadah itu sendiri. Dan waktu saya jelaskan itu kepada para hamba Tuhan, kalau tanya Pak, boleh nggak kita doa pemutusan gini untuk pemutusan, contohnya secara khusus. Jadi ada pemutusan diutus hamba Tuhan itu ke satu tempat, boleh nggak? Boleh, silakan. Siapa larang? Kebaktian khusus pemutusan, silakan. Tetapi saya tanya, apakah jemaat yang diutus oleh Tuhan setiap minggu? Ini nggak beres misi kita. Coba beres nggak gereja seperti ini? Wah, bisa nih, karena hamba Tuhan lebih khusus ya, diutus khusus. Kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang terjadi di dalam pemikiran-pemikiran juga yang ada di dalam kuasa Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Saudara, saya perhatikan baik-baik. Orang sudah tidak melihat bahwa doa berkat itu puncak ibadah. Ini adalah satu degradasi rohani yang sangat parah. Saya tegur bagian ibadah di gereja. Satu, kamu izinkan sebelum selesai ibadah keluar. Minggu depan tambah 2 orang keluar. Minggu depannya tambah banyak keluar. Coba buktikan. Dalam waktu 2 bulan yang keluar hampir 25%. Keluar. Belum didoai berkat udah keluar semua. Begitu ada bulan penyembahan. Nah, itu bulan penyembahan saya jelaskan, engkau yang keluar sebelum berkat mulai, engkau tidak pernah didamaikan. Kenapa? Karena belum diberikan kuasa sah, valid dari mimbar. Suruh mereka semua kata, Pak, nanti saya nggak boleh keluar, Pak. Ya, tahu sendiri siapa. Kalau saya perut saya sakit, ya keluar aja gitu. Tapi balik lagi gitu kan. Saudara, harus balik lagi. Baru mereka sadar, wah semua nggak berani keluar lagi. Nggak lewat 1 bulan lebih, balik lagi penyakitnya. Ya itulah manusia. Jadi saya ingin tanya sekarang, status kita waktu kita mendapatkan status dan diingatkan dan diutus oleh Tuhan. Setiap ibadah selesai, saudara perhatikan, itu adalah satu pemutusan. Dan boleh nggak sebenarnya ada putusan-putusan yang lain sebenarnya? Harusnya nggak perlu, harusnya secara teologis nggak perlu, karena ibadah kita sudah sempurna lengkap. Tapi namanya manusia, aduh Pak, perlu khusus diutus, ada kebaktian khusus pemutusan, ada kebaktian khusus yaitu alat musik itu Pak harus diutus juga. Ada doa untuk kita menjadi doain. Senewan semua, Pak. Nanti kalau enggak, Pak, saya mau baru beli Pak mesin. Pak, boleh nggak Bapak doain? Kasih minyak urapan, doain. Mestinya suruh doain pakai minyak urapan. Saya waktu diminta seperti ini, saya katakan, maaf, engkau tidak pernah bergereja, engkau tidak pernah ibadah di gereja. Lupa saya ibadah kok tiap minggu. Engkau belum tahu arti ibadah. Karena tiap minggu engkau sudah diutus. Saudara, Paulus mengatakan apapun yang kau lakukan di dalam imanmu, semua itu adalah merupakan satu kehendak Tuhan. Tanpa iman, engkau tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Dosa namanya. Jadi kamu orang iman meminta pendetamu untuk mendoakan, itu dosa semua. Termasuk pendeta yang mau dosa juga, gitu ya.
Nah, kita baca Matius 10, coba kita perhatikan. Saudara, saya membaca ayat ini waktu saya jadi hamba Tuhan. Saya merasa takut jadi hamba Tuhan. Ini maut juga ya. Perhatikan saudara. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Maut, ya, coba lihat, mengerikan bisa. Aku datang bukan membawa damai. Apa yang Tuhan bawa? Coba perhatikan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi ada tafsiran mengatakan Jesus Christ superstar. Semua ada film yang menghina Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak pernah terhina. Jangan menghina Tuhan, jangan menghina Allah. Allah tidak pernah terhina dengan kamu menghina Dia, malah kamu dimurkai Tuhan. Saudara, digambarkan dalam film itu Yesus memakai pistol. Kalau dulu pedang, sekarang ada pistol. Terus dia naik meriam, atau meriam, motor tank. Jesus is superstar. Itulah Yesus. Kenapa? Bukan membawa damai, membawa apa? Pedang. Saya tanya, Yesus tiap keliling kemana-mana bawa apa? Loh, dia ngomong apa ya? Coba saya tanya, Yesus bawa apa? Aku datang bukan membawa damai, bukan membawa apa? Pedang. Jadi kemana-mana Yesus bawa apa? Pedang, ya? Betul ya? Betul nggak? Jadi damai dengan pedang. Pedang itu melambangkan peperangan. Pedang melambangkan bahwa kita harus memerangi sesuatu. Karena kita membawa damai, dengan damai dalam status kita, dalam diri kita itu, kita lagi berperang dengan dunia. Nah, mungkin damai itu diberi dari dunia. Dunia akan berperang dengan kita. Kegelapan itu pasti akan melawan, akan terang. Tapi kegelapan tidak bisa kalahkan terang. Damai itu akan berperang dengan hati manusia. Dan siapa yang menang? Pasti damai. Jadi di sini saya tanya, ini statusnya? Bukan, saudara. Ini adalah satu kuasa. Damai itu diberikan dan manusia harus meresponi damainya. Coba perhatikan. Jadi meresponi damai. Luar biasa ini kan. Justru kalau kita perhatikan damai, mengapa damai itu merupakan damai yang mutual komunial? Kenapa? Kenapa damai itu nggak bisa cuma saya berdamai, oh Tuhan terima kasih, terus kemudian kita berdamai, nggak peduli dunia, damai seperti orang-orang Hindu Buddha berdamai duduk, dan bukan hanya duduk, bertapa, berpuasa, itu artinya damai. Itu bukan damai, itu namanya terasing. Agama-agama memikirkan damai, termasuk gereja Tuhan. Banyak yang jatuh dalam arti damai itu mengasingkan diri dari dunia dan kemudian bersatu dengan Tuhan. Itu bukan damai, itu keterasingan. Yesus menginginkan kita, damai kita harus disampaikan dalam dunia, memimpin dunia. Coba kita buka Efesus, ya, Efesus pasal 4, itu ada ya. Terus kemudian Roma juga sama. Efesus pasal 4. Pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 14. Terus perhatikan baik-baik. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Dialah, siapa? Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Dari satu peperangan, satu pedang yang sudah dirobohkan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di
dalam dirinya. Jadi manusia baru di dalam diri. Nah, saudara perhatikan baik. Dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Jadi saya tanya, saudara, boleh nggak kita itu punya jengkel, punya satu perseteruan, satu hati yang berperang dengan orang? Jawabannya cuma satu. Berarti kamu tidak memiliki damai Tuhan. Jadi dalam hati kita itu tidak ada, saudara, dari nihilis peperangan ini. Tidak boleh ada damai. Yang ada apa? Damai. Tidak mungkin hati yang damai ada hati yang perang. Nah, mungkin. Jadi kalau status kita status pendamai, bisakah pendamai itu mendendam? Nggak bisa. Bisakah pendamai itu menjengkel? Ya nggak bisa. Karena yang terang dengan yang jahat nggak bisa jadi satu. Kasih dengan satu kebencian, terus terang itu nggak bisa satu. Tapi manusia bisa. Aneh ya. Ya, pengalaman setiap kita yang jadi suami istri itu pasti tahu arti saya ngomong. Ya, Bu ya, betul Pak. Lihat kamu tuh rasanya, rasanya. Kok jadi suami saya? Kamu sekarang heran saya. Itu namanya kebencian jadi kecintaan. Yang dulu cinta jadi benci. Tapi benci rindu. Rindu benci. Bolak-balik semua. Pokoknya namanya cinta itu gelap mata semua, buta. Manusia bisa campur itu antara kebencian dengan cinta, itu bisa gaduh-gaduh enak. Tapi di hadapan Allah, tidak mungkin kita bisa menyatukan itu. Itu status kebencian, itu status daging. Dan damai sejahtera itu adalah status roh kita. Dan itu nggak mungkin kita bisa serasi. Namanya damai itu kan serasi, nggak mungkin. Mas waktu kita membaca Efesus ini, dan kita buka sekali lagi Roma pasal 14. Saudara, ini seri Kerajaan Allah ya, tapi saya bacakan ayatnya. Nanti atau kapan masuk ke sini ya. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Saudara, ada 3 elemen dasar di dalam the kingdom of God atau the priestly kingdom, keimamatan rajani. Ada 3 elemen yang selalu ada dalam hati anak-anak kerajaan Allah, di dalam hati anak-anak Allah. Apa itu? Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kalau soal makan minuman, pergi ke warung, makan di sana, minum di sana. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kerajaan Allah bukan soal tentang apa yang kamu makan, apa kamu pakai, bukan itu. Tapi bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa? Soal 1, kebenaran, 2, damai sejahtera, yang ketiga, sukacita. Rasul Paulus, saya percaya dia tahu betul the priestly kingdom itu yang dia akan beritakan pada dunia. Dan di dalam setiap suratan dia muncul kata-kata itu, dan dia ringkaskan dengan 3 pilar, 1 elemen dasar dari kerajaan Allah. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saudara, kalau kita buka satu-satu ini semua, itu semua merupakan inti Rasul Paulus meringkas kata-kata berbahagia. Saudara nanti baca. Jadi kata-kata berbahagia itu diringkas dalam 3 inti oleh Rasul Paulus, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tanpa kebenaran tidak ada damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera tidak ada sukacita. Jadi ketiga hal itu berkaitan dengan ini satu inti yang menggerakkan kerajaan Allah atau orang-orang percaya itu untuk memberitakan misi Tuhan. Jika saudara tidak memiliki sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran, saudara bagaimana mau mengabarkan kerajaan Allah itu? Bagaimana mengabarkan Kristus? Nah, mungkin saudara. Dan bagaimana orang bisa tertarik kita kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita di sana? Dan itu yang menguasai
Sebab aku datang untuk memisahkan. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata, aku datang untuk berperang. Tidak. Dia mengatakan dia membawa pedang. Tujuan bukan untuk berperang gitu ya. Bukan. Tapi apa? Dia mengatakan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, ini mirip dengan kata berbahagia. Berbahagialah engkau karena engkau dianiaya oleh kebenaran. Yang perhatikan, berbahagia kita menderita. Dan waktu Yesus memberitakan ini berkaitan dengan status kita sebagai orang yang benar, yang sudah damai itu, dan kemudian status itu kita lakukan dan kita aplikasikan status itu. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, menjadi orang-orang yang akan dipisahkan Tuhan dari hidup kita. Maka orang-orang yang dari agama lain masuk ke Kristen, ataupun dari kepercayaan lain masuk ke Kristen, dia akan menghadapi resiko ini. Jadi kalau semua dalam keluarga Kristen karena sudah sama-sama mengerti kehendak Allah, ya kita nggak jadi masalah. Malah orang yang dulu saya bukan Kristen, saya menerima pendamaian dan saya menjadi anak damai. Orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan memuji Tuhan, betul nggak ya? Aduh, luar biasa kamu dulu musuh-musuh daripada yang membenci orang Kristen, sekarang jadi Kristen, puji Tuhan, kan gitu. Karena hatinya sama, punya damai. Tapi yang nggak punya damai gimana? Nah, sudah berarti baik. Tuhan mengatakan, siapa yang misalkan? Saudara perhatikan, siapa yang misalkan itu? Saudara, kalau kita tidak belajar pengertian teologi dengan baik, kita kadang-kadang jadi humanis center. Dikatakan Alkitab, aku akan memisahkan. Jadi mengapa orang itu benci dalam hatinya, dan siapakah yang membuat orang itu benci dengan kita? Yesus mengatakan, mereka bukan benci kamu, tapi mereka apa? Benci kepada aku. Jadi waktu Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan membawa damai, saudara, itu bukan kepada kitanya sebagai status anak Allah, tapi waktu status anak Allah itu dibawa kepada dunia ini, nah orang-orang yang tidak memiliki damai sama dengan kita, yang tidak dibukakan Tuhan, maka orang itu akan dipisahkan oleh Allah dari kita. Siapa yang dipisahkan? Tuhan. Setelah kehendak Allah waktu memisahkan dengan perbuatan tanggung jawab manusia yang membenci orang Kristen, itu menjadi satu keserasian di dalam teologi pemilihan Tuhan. Jadi Allah berdaulat memberikan satu hukumnya dengan tegas, dan manusia yang menolak damai itu dengan jati diri sifat manusia yang daging itu, yang selalu melawan Allah, pasti melawan anak-anak bendanya. Kenapa? Karena status mereka tidak mungkin berdamai dengan Tuhan. Jadi saudara, ini adalah melawan antara dua status ini. Status anak-anak dunia yang selalu menolak Tuhan, dan status anak-anak pendamai yang sudah berdamai dengan Tuhan. Dan waktu mereka bergaul bersama-sama dalam satu keluarga, itu langsung ada pemisahan yang Tuhan gariskan. Jadi pemisah itu yang pertama jati diri kita, yang kedua adalah ketidakmampuan manusia menerima Kristus dalam hidup ini. Tanpa Bapa membukakan hatimu, engkau tidak mungkin bisa berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi Nikodemus tanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa mengerti arti hidup kekal? Ya, kamu harus lahir baru. Nggak mungkin kamu memakai sistem kevariasian ahli Tauratmu, pengetahuanmu, dan segala sesuatu yang luar biasa itu. Hukum Taurat tidak ada salahnya. Hukum Taurat itu sebenarnya sempurna sebagai hukum, dan semua yang dimiliki oleh Nikodemus itu pengetahuan itu bagus sekali, kebenaran sempurna. Tetapi kenapa dia nggak bisa percaya dan mengerti tentang hidup kekal? Damai cuma satu, bukan karena pengetahuan, bukan karena kemampuan dia untuk mengerti teologi,
bukan, tapi karena anugerah itu belum diberikan pada dia. Karena anugerah itu belum dicurahkan dalam hidupnya, maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu ingin hidup kekal tanpa lahir kembali. Loh, gimana lahir kembali? Masa saya ke rahim ibu saya? Jadi pikiran Nikodemus dengan pikiran Allah nggak serasi. Allah berpikir seperti ini, dia berpikir secara biologis. Allah berpikir secara surgawi, kita berpikir secara ekonomis. Mau mengatur pelayanan. Allah berpikir secara betul-betul ilahi, kita berpikir secara duniawi. Bisa kok nggak bisa. Jadi ada damai sejahtera nggak ada. Tapi kalau dia sudah lahir baru, diciptakan baru itu, maka seluruh kehendak Allah dia akhirnya dibuka rahasia itu. Oh, saya baru tahu ini harus begini. Baru ngerti saya, oh Yesus begini. Tapi selama berpuluh-puluh tahun tertutup, benci, kuat dendam seperti itu. Saudara, ada seorang anak yang bertanya pada saya, Pak, kalau boleh, saya nggak mau lahir dengan papa sebagai pendeta. Jadi dia nyesel jadi anaknya pendeta. Kayak gitu. Ada seorang suami-suami yang pendeta, gitu ya. Saya pakai pendeta karena supaya anjing orang lain, maksud saya gitu kan. Kan pendeta di sini satu. Tapi kalau saya menyebut ekonom, terus sosiolog, nah nanti ada di sini kan tersinggung, nggak enak kan? Kalau pendeta kan nggak ada di sini. Saudara, ada seorang anak, ada seorang ibu atau istri ngomong begini, saya tuh senang loh dengan papa itu, cuman di mimbar, turun mimbar nggak senang. Kalau di mimbar bagus, turun mimbar nggak senang. Di mimbar malaikat, turun mimbar Lucifer. Saudara, mengerikan sekali gitu ya. Saya tanya, kamu sudah jadi anaknya pendeta berapa tahun? Ya sejak saya hidup, Pak. Oh, jadi kamu lahir dalam daging butuh baunya bau pendeta gitu ya. Keringetnya milik pendeta. Saya tanya, kenapa kamu menyesal dilahirkan jadi pendeta? Dan kenapa kamu bersifat seperti itu? Saya tanya, siapa yang angkat papamu jadi pendeta? Jemaat. Kenapa jemaat angkat papamu? Ya dari Tuhan. Kalau papamu diangkat jadi pendeta oleh Tuhan, kamu nggak mau papamu jadi pendeta, kamu bisa berdamai itu dengan Tuhan. Saudara, saya tanya, kamu bisa berdamai dengan Tuhan? Masalah kesalahan daripada papamu tidak perhatikan dan lain-lain, silakan. Tetapi saya tanya dulu statusnya. Kamu percaya nggak bahwa papamu diangkat oleh Tuhan? Percaya. Kenapa kamu nggak bisa damai dengan Tuhan? Ada kelemahan manusia. Manusia semua punya kelemahan. Jadi status itu nggak bisa hilang karena dia diangkat oleh Tuhan. Dan anak pun melawan, nggak bisa hilang. Tetapi bagaimana anak ini bisa menurut akan papanya? Saya cuma tanya sama. Kamu nanti kalau jadi pendeta baru tahu artinya mengapa papamu seperti itu. Kamu persis sama dengan saya. Saya benci setengah mati jadi pendeta. Tapi waktu kamu jadi pendeta, baru kamu tahu apa artinya papamu seperti itu. Seorang istri berbicara gitu, ya ini suaminya mau diangkat jadi pendeta. Baru 4 tahun mau 5 tahun dia jadi pendeta. Istrinya ngomong dengan saya, saudara, ini sehari-hari gitu ya, adakah damai dalam hati saya? Terus saya tanya, Bu, ibu senang ya kalau suami sekarang sudah diangkat jadi pendeta? Dia ngomong jujur, puji Tuhan Pak, jadi pendapatan saya naik 30% jabatan pendeta. Dia jujur, tapi 30% yang lain Pak, saya menangis. Betul-betul nangis ini orang perempuan ini, ibu ini. Waktu saya hilang 30%. Sesuai dengan 30% gajinya, waktu daripada keluarganya akan dirampas tanda petik oleh gereja 30%. Itu yang saya sedih Pak. Kenapa? Karena hadirat daripada suami saya 30% tidak bisa digantikan dengan gaji yang 30%.
Tapi 30% itu bukan bayarin kekosongan suami, gitu kan? Itu satu respect kepada hamba. Saudara, ini semua pola-pola seperti ini kalau kita perhatikan baik-baik, bisa nggak ini pengertian antara suami dengan istri? Sudah bisa ini. Jadi suami istri nggak bisa ngerti kehendak Allah di mana, nggak bisa serasi dan mengerti damai sejahtera. Dan bagaimana suami juga tidak mau terangkan pada istri, pada anaknya tentang status dia, sehingga anaknya bisa mengerti dengan baik-baik. Saya ingin taat pada Tuhan anakku. Coba kamu bicara. Nah, saudara, kalau itu sudah ketemu baik, itu luar biasa sekali. Jadi kata-kata memisahkan itu terjadi waktu terjadi hidup secara berkomunitas. Baru posisi responsibilitas kita itu harus ditunjukkan. Saudara, satu kesalahan Johnson dan dia menyesal. Waktu saya ke kuburannya di Beijing, kira-kira 45 km dari kota Beijing, kita cari-cari itu, putar-putar, dan satu muridnya yang sekarang juga jadi murid saya itu datang di Bandung kemarin kesaksian di gereja Gloria. Muridnya Konghucu, cucunya Konghucu yang keturunan 78. Jadi keturunan 78, tapi dia perempuan. Wah, pinternya minta ampun, masih muda, umur 23. Tapi dia pintar sekali. Nah, tahu anaknya Konghucu, turunannya pintar-pintar. Profesor Kung yang ada di Los Angeles, yang gereja Chinese itu juga keturunan 72. Itu sekitar 15 tahun lalu ketemu saya. Ini saya ketemu yang 78. Jadi lebih muda gitu ya, kalau saya lebih tua. Setelah perhatian baik-baik, waktu Johnson itu mengatakan kepada temannya dia yang bukan masak, dia mencintai tukang masak ini. Ada persekutuan dia masak ini sampai sekarang umurnya 97 tahun, nggak mati-mati dia. Tuhan masih pakai dia untuk saksi. Kemudian menjelaskan kepada kita. Saya tanya, kenapa ada 2 kuburan? Kenapa ini Johnson? Kenapa ada kuburan seperti anak-anak? Saudara, bapak itu atau encik ini artinya adik daripada Johnson, ya, adik dalam iman. Dan dia menolong Johnson banyak. Dia mengatakan Johnson menyesal seumur hidup dia hanya ketemu 2 kali dengan anaknya. Saudara, anaknya kemudian kena sakit semacam tipes, dan dia menantikan Johnson saat dia mau mati terakhir. Dia ingin ketemu papanya. Saudara, waktu ini cerita, dia cerita betul-betul tahu ceritanya. Dan kita anak-anak yang ada sekitar 13 orang, jadi 2 dari Indonesia, 10 dari pemimpin Pautan. Saudara, semua nangis semua dengar cerita itu. Dan saya katakan, jangan ulangi dosanya Johnson, ya. Saudara, perhatikan baik-baik. Johnson begitu luar biasa dan kita memuji-muji dia sebagai penginjil Asia nomor 1, pemegang obor penginjilan. Tapi sisi gelap dia, akhirnya saya tahu. Apa sisi gelap? Anaknya yang paling kecil perempuan itu jadi korban dia, nggak pernah tahu siapa bapaknya. Dan sampai mau mati, anaknya menangis tunggu Johnson. Saudara, begitu Johnson datang, sudah lewat 1 minggu, anaknya sudah dikubur. Dia cari anaknya, datang, anaknya dikatakan oleh teman-temannya, anakmu itu kamu temu di mana? Dalam tanah. Wah, Johnson menangis. Dia berpuasa kurang lebih 10 hari. Berpuasa, berdoa menyesal. Dan dia mengatakan pada temannya, kalau nanti aku mati, tolong kuburanku dekatkan pada anak saya, karena saya percaya anak saya bersama saya di surga. Beritahukan pada gereja dan pemimpin gereja yang lain, jangan seperti saya. Saudara, sebaliknya seolah-olah orang itu melihat kita menjadi seorang pemimpin, seorang pelayan yang luar biasa, puncaknya hebat sekali. Tapi di sisi yang lain, engkau tidak bisa berdamai, mengerti kehendak Allah kepada anakmu perempuan. Saudara, di situ saya bisa mengerti kenapa banyak hamba Tuhan anaknya ancur-ancuran. Kenapa banyak hamba Tuhan juga begitu rusaknya luar biasa. Dan saudara, tidak ada damai di dalam rumah tangganya. Kenapa, saudara?
Saudara, mereka tidak mengerti status dan tanggung jawabnya mereka. Dan waktu saya membaca ayat ini, saudara, saya terkejut dengan ada 4 pemimpin, 2 perempuan, 2 laki-laki, yang satu sudah umur 50 lebih. Saudara, yang 2 perempuan ceraikan suaminya, yang 2 laki-laki ceraikan istrinya. Kenapa? Memakai ayat ini. Saudara, sampai seperti itu gilanya. Libuse, Alkitab mengatakan ini kok. Kenapa kamu marahi saya? Marahi dong Alkitab, marahi Tuhan. Saya katakan, aduh, gempen kamu. Gempen itu bahasa Mandarin. Gempen ya. Itu dukung. Saya berdebat itu 2 hari soal ayat ini. Saya masih tahu, saya berdoa waktu ngomong sama Tuhan dengan saya hikmah. Kenapa? Keterbatasan bahasa. Tapi begitu selesai, saudara, ini pengalaman pelayanan saya, waduh luar biasa. Dia mengatakan, pulang dari pembinaan ini, kami akan cari istri kami yang wanita, saya akan cari suami saya. Setahun setengah kemudian ketemu saya, mereka bawa istri dan suami. Saya tanya, untung nggak kawin lagi. Tapi istri dan suaminya nggak tahu di mana. Doa. Mereka bukan Kristen, betul kan? Karena bukan Kristen nggak bisa terima aja Kristen. Cerai aja, kenapa ini? Jelas kan? Bisa. Lo bisa, cerai kan bisa. Cerai. Dan waktu suaminya datang, sang istri itu bisa berdoa. Oh, Allahnya suami saya, Tuhan Yesus, tolong balikin suami saya. Ngomong gitu kan? Jadi 2 orang, ibu dan bapak, yang satunya saya enggak, yang 2 ini istri dan suami datang saksi apa? Istrinya berdoa kepada Tuhan Yesus suruh kembaliin suaminya kurang ajar. Terus perhatikan, suaminya kurang ajar bukan Tuhan Yesusnya gitu kan? Dan istrinya dan suaminya doanya sama. Wah, kamu yang namanya Tuhan itu disebut-sebut karena mereka ateis, nggak ada Tuhan. Itu yang mengutus suami saya, yang menceraikan suami saya, itu kehendakmu itu. Nah, mereka minta apa? Balikin suami saya. Saudara, yang paling tua, yang umur 57, 68 itu sudah tinggal istrinya 20 tahun lebih. Ya cari dan waktu 1 tahun kemudian kembali pada saya. Dia hanya bisa ke 1 minggu karena dia ada acara di tempat yang lain. Mereka datang dan waktu sama-sama dia mengatakan, di musuh ini waktu tete ya, ini istri saya. Saya kaget, doanya kecil saudara, muncul sekali itu. Kecil mungil. Saudara, itu kesaksian yang waktu saya mendengarkan. Aduh puji Tuhan, saya tanya, berapa pemimpin bawah tanah waktu membaca ayat ini betul-betul ceraikan semua istri, anak semua diceraikan, dan dia betul-betul sendiri mengamalkan Injil. Waktu masuk di pintu surga, Tuhan Yesus nggak ada di sana. Saudara tahu siapa yang ada di sana? Anaknya, istrinya. Dia balik masuk neraka, nggak mau. Kenapa? Karena kan sudah diceraikan. Loh, kok dia masuk surga? Oh, berarti saya keliru masuk surga. Saya masuk neraka. Matius 7:21 menyebut nama-nama Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendakku. Engkau tidak berdamai dengan kehendakku. Saudara, Johnson dan para pemimpin gereja bawah tanah itu mempunyai pengertian yang salah tentang arti pelayanan, tentang arti ayat ini, dan tentang arti damai sejahtera. Damai sejahtera itu saudara ada 7 tingkatan. Dan oleh Francis Schaeffer itu pernah diberitahukan, kalau nggak salah dia bahas 5 dan kemudian ditambahkan 2 oleh beberapa bapak gereja. Mulai daripada saya damai dengan Allah, posisi vertikal horizontal, dan kemudian di dalam vertikal ada 2 posisi. Yang pertama posisi Allah dengan kita udah putus disambung dengan anak Allah, dan kita kemudian bisa berhubungan dengan anak Allah damai atau dalam hati saya berdamai dengan orang di dalam diri saya. Jadi itu kemudian sampai berdamai dengan seluruh alam semesta. Ekologi itu adalah teologi Shalom theology. Saudara, di dalam Green Theology pernah saya bahas ini. Jadi, saudara, mengapa manusia tidak bisa berdamai dengan alam semesta? Karena manusia tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam alam semesta. Di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Imamat, saudara perhatikan baik. Tanah sudah diatur oleh Tuhan bagaimana manusia mengolah.
7 tahun tidak boleh ditanamin lagi. Engkau kenal kehendak Tuhan, berdamai dengan Tuhan, engkau berdamai dengan tanah. Tuhan sudah atur semua sistem itu. Dan jika sudah 49 tahun, libur 1 tahun, nggak boleh diapa-apakan tanah itu. Dan berikan kebebasan murni, termasuk bukan hanya tanah, budak-budak semua bebas merdeka di tahun Jubilee. Ini cara Allah berdamai. Jadi saya perhatikan, 7 tahun, 7 kali 7 tahun tambah 1 tahun. 7 tahun itu artinya 7 tahun rahmat, damai sejahtera Tuhan. 7 kali 7 sempurna ditambah 1 tahun, 50 tahun. Roh Kudus datang. Nah, saya perhatikan. Jadi Roh Kudus datang sebagai roh Allah. Jawabannya kamu. Roh menaklukkan hati kita, berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan seluruh jagat semesta. Saudara, kemarin saya ke toko buku. Orang-orang yang menemukan sejarah-sejarah penting, penemuan-penemuan terpenting, 90% adalah anak-anak. Anak-anak yang mengerti siapa Allah. Dan waktu saya membaca satu buku SBY, gambarnya David Beckham. Ini yang senang kan, kita lagi FIFA World gitu kan. Sampai beberapa majelis saya, Pak, ayo kita nonton jauh-jauh malam. Saya katakan, bertobatlah. Ucapannya gitu ya. Berdamai dengan bola. Bola itu bulat, tidak bisa kamu jatuh terus. Saudara, waktu mereka datang dan memberikan hatinya, mau berdamai dengan Tuhan. Dan waktu dia melihat bahwa damai itu apa sebenarnya, dan waktu dia datang, saudara, apa yang dia terima dari dunia, dan waktu dengan diri saya, adakah dunia itu membawa damai? Tuhan Yesus katakan, dunia tidak mungkin berdamai dengan engkau. Tidak mungkin. Sudah perhatian baik-baik. Jadi sifat dunia adalah mempunyai satu sifat melawan kedamaian. Israel, jalur Gaza itu contoh yang paling jelas. Seluruh bangsa mengutukkan dia. Kan di Alkitab dikatakan bangsa tegar tengkuk keras kepala. Siapa? Hanya satu bangsa, Israel. Semua ngomong semua kata dulu. Memang betul seperti kata Alkitab. Bisakah orang seperti ini bisa berdamai? Gak mungkin. Bagaimana bisa berdamai? Nah, saudara, waktu anak-anak pendamai membawa berita damai, dan waktu mereka tolak berita damai, Tuhan kasih apa? Aku membawa pedang. Arti pedang apa? Saudara, tahu arti pedang? Kebinasaan. Saudara, ini mengerikan sekali. Jadi pedang itu pada waktu awalnya memisahkan. Saya berstatus anak damai dan kamu berstatus anak yang melawan kedamaian, atau statusnya perseteruan, musuh. Kalau kau tidak bisa menerima yang damai dari Allah, dan pedang yang kedua, yang satu itu memisahkan, yang kedua apa? Membunuh kamu. Jadi damai itu mengandung 2 unsur di dalam damai: kasih Allah yang tak terbatas dan murka Allah yang tak terbatas. Jadi kasih Allah keluar dari seluruh kehendak Allah yang merupakan damai sejahtera atau shalom, erene itu. Sudah melambangkan satu kekuatan dalam diri Allah, dan waktu engkau tolak, engkau menerima murka dia, dan waktu engkau menerima karena anugerah Tuhan itu, engkau berdamai dengan dia dan memiliki shalom seluruh hidupmu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Pak, boleh nggak saya mengatakan shalom kepada semua orang? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang menerima shalom itu adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Tidak bisa enggak. Pak, bagaimana kalau dalam rumah saya, kalau suami istri atau anak saya tidak ada damainya dengan saya? Nah, sebenarnya ini penting sekali. Perhatikan, ya. Bagaimana sifat saya? Jadi dirimu benar. Engkau tidak boleh benci anak, tidak boleh benci suami atau istri yang bukan Kristen. Jadi posisi saya di mana? Engkau diberikan hak oleh Tuhan di dalam kasih Allah itu yang dinyatakan pada dirimu. Bukan hanya kamu yang diberkati Tuhan, tapi kamu juga menyatakan satu masa kesempatan tahun rahmat yang Tuhan berikan kepada kamu untuk menantikan istri atau suamimu kembali berdamai dengan Tuhan.
Jadi masa kesabaran Tuhan, masa toleransi Tuhan diberikan kepada kamu yang menyatakan kasih Allah itu. Jadi masa toleransi itu bukan masa hukuman, bukan Tuhan. Jadi kalau kamu nggak bisa terima kabarkan Injil pakai metode, ya kamu tahu nggak? Kamu pasti masuk surga atau masuk neraka? Wih, kaget semua orang itu. Belum apa-apa tanya surga neraka. Wah, kamu nggak percaya Tuhan Yesus, neraka. Boleh nggak? Setelah waktu kita ngabarkan Injil, kita tidak diperbolehkan menjudge seorang katakan, oh kamu ya mati kamu hari ini nggak terima Tuhan Yesus, kamu masuk neraka. Siapakah yang mengatakan kalimat-kalimat yang menutup pintu dari Tuhan? Para penginjil. Perhatikan kalimat saya. Orang-orang yang mengatakan saya menginjil, orang-orang itulah yang seringkali menutup pintu masa toleransi itu. Tuhan punya toleransi yang panjang sekali sampai orang itu tunggu orang itu mati. Selama itu ada kesempatan dia bertobat. Nah, penginjilan itu adalah mengisi masa pertobatan ini, menunggu itu, bukan memberikan langsung katakan. Kalau kamu nggak terima Tuhan Yesus hari ini, matilah kamu. Siapa punya hak itu? Coba saudara pikirkan baik-baik. Kamu menolak Yesus, engkau tahu akibatnya. Tapi waktu kita katakan hari ini kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus, kamu mati. Siapa yang nentuin masuk surga dan masyarakat? Mulut kita. Justru itu melawan firman Tuhan itu. Kita memberitakan kasih, tapi kita menjadi pengutuk orang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, damai sejahtera itu artinya apa? Tuhan mempunyai satu masa kesempatan untuk apa? Waktu diberitakan damai, engkau tidak mau terima, toleransi Tuhan tunggu kamu. Dan saya punya kesempatan apa? Menyatakan kasih tak terbatas dari Tuhan. Terus saya akan mengasihi kamu, terus sampai akhirnya engkau dibuka hatimu. Jadi bukan saya mencaci maki kamu, kamu nggak percaya, saudara masuk neraka. Rasain kamu masuk neraka. Saudara, itu bukan hati Tuhan. Hati Tuhan Yesus bukan seperti itu. Hati Tuhan Yesus mengatakan aku datang untuk mencari orang berdosa. Dia bukan untuk menghakimi orang berdosa. Aku datang 2 kali baru untuk menghakimi orang berdosa. Posisi kita sekarang datang untuk orang berdosa, bukan menjadi penghakim. Kita menjadi apa? Yaitu pembawa damai. Saudara, tapi sekarang kita lihat banyak orang-orang mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat mengerikan. Bahkan posisi Allah sendiri diambil oleh dia dan dia kutuki orang-orang semua. Dan saya katakan, ya kita harus kembali pada firman. Ya. Sudah kita bersyukur hari ini kita masuki pendamaian yang sejati. Nah, saya akan terakhir mengungkapkan arti menjadi keluarga damai sejahtera di dalam kaitan perjamuan kudus. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini ada satu cerita yang menarik. Ada seorang ibu, sudah selama 13 tahun lebih, ya, dimusuhi terus. Dimusuhi oleh siapa? Oleh anaknya. Dia punya anak 8, ya, 8. Ibu ini merasakan bahwa anak ke-8 anak ini semua itu anak kurang ajar semua. Karena dia mau dibawa ke dalam rumah panti jompo. Satu anaknya itu, 6 anaknya itu orang cukup, ya, orang kaya. Nggak mungkin nggak bisa melihat ibunya di rumahnya, nggak mungkin. Ada anak yang punya sampai 4 rumah, gitu kan? Saudara, karena mamanya itu nggak bisa mengerti hati anaknya, mereka merasa kerepotan, nggak cocok. Akhirnya mamanya diungsikan dan dikirim ke panti jompo. Ya, setelah ini berapa tahun yang lalu saya ketemu ibu, dan dia berkata dengan saya, anak saya nggak tahu budi, sudah tak lahir 8, 1 pun nggak ada yang saya tanya, yang dirikan panti jompo siapa? Orang Kristen, kurang ajar orang Kristen, ya. Berarti kan memberi kesempatan keluarga-keluarga itu melarikan diri ke panti jompo. Ya, panti jompo didirikan pertama kali bukan dengan motivasi seperti ini, gitu ya, bukan. Tetapi karena ada orang-orang jompo yang tidak punya keluarga dan lain-lain, mereka ditampung, khususnya bala keselamatan. Wah, luar biasa, saya sangat kagum dengan mereka. Saudara, 8 anaknya waktu dia di panti jompo,
selama 5 tahun nggak ada satupun jenguk dia. Wah, dia ngomel-ngomel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau saya di sana 3 jam, ngomelnya 3 jam. Pelampiasan. Kompensasi ada hamba Tuhan yang mau dengarkan. Ya Allah. Saudara, 5 menit saya mau dengar, 10 menit mulai kepanasan. Apanya? Tempat duduk saya. Karena dia ngomong itu ngomong hal berkaitan dengan kebencian, dendam, apa seperti itu. Terus. Tapi Tuhan kasih saya sabar, gitu ya. Jangan dihakimi, gitu kan? Sabar. Sampai akhirnya saya tuh kalimat dia terakhir yang ada lubang dan saya bisa masuk. Kebencian semua dan suatu perkataan yang mengatakan ini. Kalau seumpama yang katakan Tuhan itu ada, saya ingin melihat kuasa membawa anak saya minimal datang melihatkan mukanya saya, nggak banyak, semenit aja. Saya tanya, itu doa mencium gitu? Pokok punya doa gitu? Iya. Saya rindu anak saya satu saja datang, semenit aja dia. Saya suka cita. Gitu ya. Setelah kemudian suatu hari, tak tahu sudah berapa lama, saya kembali ke sana. Saya datang, ya saya doakan supaya Tuhan kirim. Saya sudah kontak anaknya. Saya beritahu masalah mamanya begini. Terus anaknya bikin satu acara. Yang satu ada di Amerika, di Singapura, ada di Taiwan. Jadi satu saja yang ada di Jakarta. Jadi dia nggak ada di Surabaya. Jadi anaknya nggak ada. Kemudian atau bagaimana suatu hari, Pak bisa nggak kita lagi mau datang? Saya datang pada dia. Pokok masih doa? Masih. Ini ulang tahun siapa hari ini? Dia nggak tahu saya ulang tahun dia ke 87 tahun. Bapak ulang tahun Pak Seji 87 tahun. Saya lupa umur saya. Jadi dendamnya ini kan kuat kan itu. Katakan, aduh puji Tuhan ya. Kalau seumpama saja, janji itu yang Bobo minta, semenit saja saya ketemu dengan anak saya, satu persatu. Apa yang Bapak lakukan? Saudara, dia mengatakan, saya salah mengerti anak saya. Saya tahu Tuhan baik. Saudara, begitu selesai saya kasih tanya, masuk gitu kan? Happy birthday to you, gitu kan anaknya Bapak yang disenangi oleh Bobonya. Cucu kumpul semua. Saya tanya, dia mengharapkan semenit saja, tapi keluarganya datang semua, nyanyi bersuka cita. Pokoknya heran, ini anak-anaknya siapa? Loh, kan aneh kan dia bikin 1 menit saja gitu. Lihat, begitu anaknya datang semua, cucunya datang semua, dia tanya, ini anaknya siapa? Jadi dia merasa kasih yang dia harapkan cuma 1 menit untuk kasih semua satu-satu anaknya dan semua keluarganya datang, bagi dia nggak masuk akal. Saya itu minta cuma 1 menit kok datang segini Pak. Hanya 1 orang aja lah, nggak apa-apa. Semua datang menyanyi dan menyambut dia. Dan apa yang terjadi sudah? Mamanya dibawa ke Singapura. Hari itu juga sudah diurus semua, bawa ke Singapura. Terus saya tanya pada dia, "Oh, Tuhan baik ya?" Dia berkata, "Tuhan bukan hanya baik, nggak masuk akal." Saudara, dia mengatakan, berarti selama ini saya berpikir tentang anak saya seperti ini. Saya katakan, anakmu sudah minta maaf satu persatu, sudah duduk pada kakimu dan katakan, maaf, kami terlalu sibuk begini, udah nggak karu-karuan, udah urusannya kami lupa semua, meminta maaf, kecuali anaknya dari Jakarta. Saudara datang kepada dan mengatakan, dan kemudian mereka ingin menebus kesalahan mereka. Mereka memanggil mamanya dan bersama dengan mereka. Saudara, kebaikan seperti itu nggak bisa diterima oleh Bobo ini. Kenapa? Terlalu baik. Ada loh saudara orang terlalu
baik pada kita, kita jangan gitu dong, terlalu baik, betul nggak? Nah, itulah cara Tuhan mengasihi. Itu cara Tuhan yang nggak pernah kepikir akhirnya bisa mendamaikan orang itu. Dengan apa? Dengan hati yang betul-betul mau datang dan orangnya bertobat dan dia memberikan kasih. Saudara, pengalaman seperti ini saya banyak alami di dalam pelayanan pastoral. Maka kenapa saya tidak mau lepas dari gereja? Karena di dalam pelayanan pastoral itulah damai sejahtera itu nyata. Kasih itu begitu indah. Bukan cuma teori, oh kasih Allah sesamamu. Itu teori. Tapi sesungguhnya waktu tak alami orang sejahat ini, Tuhan luar biasa. Dan disitulah kemudian kita melihat pada kasih itu. Kenapa Yesus 6.000 tahun lebih dirancang oleh Tuhan dengan seluruh kejahatan manusia dan tidaklah satu titik poin pun yang Tuhan lihat manusia layak untuk menerima anaknya? Nggak ada. Nggak ada satu kelayakan. Dan waktu anak Allah itu datang, waktu mau mendamaikan, bukan hanya ditolak, tapi pendamai dibunuh. Dan itu nggak masuk akal. Apa yang dikaryakan oleh Kristus di kayu salib, waktu dia mau menjadi pendamai, ada nggak satu hati yang bisa terima? Nggak ada. Bukan hanya nggak bisa terima, semua manusia menginginkan pendamai itu harus dibinasakan. Termasuk hari ini, setiap orang yang tidak percaya pada Kristus, tujuan mereka waktu melihat kita sebagai pendamai, kita akan dibawa ke kayu salib dan kita akan pikul salib kita. Saudara, jika kita mau, saudara, status saudara jelas, saudara anak benar. Ya, saudara akan diberkati luar biasa dan kita akan masuk di dalam